semuanya, perkenalkan nama saya Artika Fecreni Marpaung. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang sintaksis bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil materi tentang frasa berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusatnya. Nah, yang pertama itu adalah frasa nomina. Frasa nomina merupakan frasa yang UP-nya atau unsur pusatnya berupa kata-kata yang termasuk ke dalam kata benda. Nah, contohnya itu pada kalimat nenek saya akan dibawa ke Jerman. Nah, untuk mengetahui UP-nya kita bisa menggunakan sistem buka tutup. Nah, contohnya itu seperti jika kita menutup bagian kata saya, maka kalimat itu akan berubah menjadi nenek akan dibawa ke Jerman. Nah, jika kita akan kita tutup kata bagian akan, itu akan menjadi nenek dibawa ke Jerman. Nah, itu masih berterima. Dan jika kita tutup ke Jerman itu, maka nenek saya dibawa. Nah, itu juga masih diterima. Namun karena di sini yang menjadi tokoh utamanya itu adalah nenek, maka yang menjadi frasa nomina atau unsur pusatnya adalah nenek saya, yaitu merupakan frasa nomina. Nah, yang kedua adalah frasa verba. Frasa verba adalah frasa yang unsur pusatnya berupa kata-kata yang bersifat kata kerja. Contohnya itu membeli, membaca, menyapu, menulis. Nah, di sini saya mengambil contohnya itu seluruh siswa sedang membeli buku baru. Nah, dari kalimat ini yang merupakan frasa verba merupakan sedang membeli, sebab sedang membeli ini merupakan kata kerja. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah frasa adjektiva. Nah, frasa adjektiva ini merupakan frasa yang unsur pusatnya berupa kata-kata yang termasuk ke dalam kata sifat atau keterangan. Nah, kata sifat itu seperti besar, kecil, cantik, disiplin, rajin, malas. Nah, di sini contoh yang saya ambil, Unimed, kampus yang sangat disiplin. Nah, di sini bagian frasa adjektivanya adalah sangat disiplin, karena sangat disiplin ini merupakan frasa yang kata-katanya merupakan kata sifat, yaitu disiplin. Nah, yang keempat adalah frasa numeralia. Nah, frasa ini merupakan frasa yang unsur pusatnya berupa kata-kata yang termasuk ke dalam kata yang penyusunnya berupa angka. Nah, contohnya itu seperti 50, 180. Nah, jadi kata-katanya itu mengandung angka. Nah, contoh kalimat yang saya ambil yaitu seluruh siswa berjumlah 180 orang. Nah, di dalam kalimat tersebut unsur pusatnya yang merupakan frasa numeralia itu terletak pada 180 orang, karena frasa ini menerangkan tentang angka. Nah, yang selanjutnya adalah frasa preposisi. Nah, frasa preposisi ini merupakan frasa yang unsur pusatnya berupa kata-kata yang termasuk ke dalam kata preposisi seperti di, untuk, dari. Nah, contoh kalimat yang saya ambil yang mengandung frasa preposisi yaitu Unimed juara 3 cipta puisi di Jakarta. Nah, dari kalimat ini frasa yang termasuk frasa preposisi adalah di Jakarta, karena frasa ini mengandung kata di yang merupakan salah satu kata dari preposisi. Nah, selanjutnya adalah frasa artikula. Nah, frasa artikula merupakan frasa yang unsur pusatnya berupa kata-kata yang termasuk sebagai penanda dan diikuti kata atau kelompok kata seperti si dan sang. Jadi, jikalau ada sebuah kalimat atau kata yang diikuti dengan kata si ataupun sang, itu merupakan frasa artikula. Nah, contoh kalimat yang saya ambil yang mengandung frasa artikula itu contohnya Sang Dewi merasa takut, di mana dalam kalimat tersebut terdiri dari frasa artikula yang ditandai dengan munculnya kata sang. Nah, yang terakhir adalah frasa konjungsi. Frasa konjungsi merupakan frasa yang unsur pusatnya berupa kata-kata yang termasuk ke dalam kata penghubung. Contohnya itu seperti agar, supaya, meskipun, jika. Nah, contoh kalimat yang mengandung frasa konjungsi yaitu kita harus berusaha meskipun banyak rintangan. Nah, di dalam kalimat tersebut yang menjadi frasa konjungsi adalah meskipun, karena meskipun merupakan kata yang termasuk ke dalam konjungsi ataupun kata penghubung. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang frasa berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusatnya. Terima kasih.